Maka lidahnya harus diarahkan pada siapa? Kaum Togut. Mereka yang mempertuhan kekayaannya, mereka yang mempertuhan kekuasaannya. Siapa yang menerima, kemudian mereka melakukan apa, dan kemudian ada apa hasilnya, kan kita bisa lihat yang dari sisi menerima ada lembaga yang resmi, artinya ada lembaga yang fiktif. Pidana dong. Iya harusnya. Mungkin saja kita perlu mendukung Kang Deddy untuk membongkar semuanya. Atau bahkan kita juga menantikan statement dari pemerintah sebelumnya. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik Wadidaw Awe-awe Simpiri Kiki Balaki. Guys, masih dengan videonya Pak Deddy Mulyadi nih. Ada videonya Pak Deddy sedang berbicara di acara pelantikan MUI Jawa Barat. Dan di sini Pak Deddy membahas tentang masalah dana hibah. Karena selama ini dana hibah banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Digunakan untuk apa, dan ada juga yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya gitu. Ini dana hibah tuh kemana larinya gitu, bisa dipertanggungjawabkan apa gimana. Jadi seringnya dana hibah ini diselewengkan lah gitu. Makanya Pak Deddy masih membahas nih di acaranya pelantikan MUI masalah dana hibah ini. Kita langsung tonton aja ya biar lebih jelas tayangan videonya. Oke, cekidot. Gara-gara hibah, Deddy Mulyadi ingatkan para ulama. Hibah yang memperkaya sebagian orang membuat KDM harus bicara dan membuka semuanya. Dalam acara pelantikan MUI Jawa Barat, KDM bahkan tidak segan-segan untuk menyentil para penerima hibah yang bisa mendadak kaya dari uang negara. Kehancuran ekosistem tambah miskinnya manusia warga Jawa Barat tidak berimbang. Siapa yang menikmati? Kelompok saudagar sayur, perusahaan-perusahaan kaum konglomerat yang menguasai industri makanan yang hari ini sudah merambat ke seluruh kaki bukit dan kaki gunung di Jawa Barat. Problem ini seringkali ditutupi oleh siapa, Pak Kiai? Oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Maka dia mengkamuflase kepemimpinannya yang buruk, yang menganggarkan tidak untuk orang-orang miskin. Dia seringkali mengkamuflase dirinya dengan kesalehan. Kesalehannya ditandai dengan kedekatan. Maka seringkali anggaran hibah menjadi musibah. Di mana letak musibahnya? Hibah diperuntukkan untuk orang-orang dekat yang itu-itu juga, yang pada akhirnya mendegradasi anggaran, memiskinkan beberapa orang, bahkan seringkali menjadi angka koruptif yang mencederai keulamaan. Sehingga bagi saya, majelis ulama adalah majelis independen, tidak mesti terpengaruh oleh besaran hibah yang diserahkan oleh Pemprov. Besaran hibah bukan kewajiban, tapi adalah kecintaan. Karena cinta yang sejati, cinta yang tidak berharap timbal balik. Andai kata ada hibah dari provinsi untuk MUI dan kelompok lainnya, kami tidak ada kaitan dengan pemilu 2031. Kami tidak ada kaitan dengan pemilu 2029. Kami ingin lidah ulama tetap tajam untuk berdoa pada Allah agar kita jauh dari musibah. Maka lidahnya harus diarahkan pada siapa? Kaum Togut. Mereka yang mempertuhan kekayaannya, mereka yang mempertuhan kekuasaannya. Mereka mengambil hak orang untuk mendapatkan air bersih. Mereka mengambil hak orang untuk mendapatkan oksigen yang baik. Mereka mengambil hak generasi ke depan terhadap tersedianya alam yang terjaga demi kepentingan anak cucu kita. Kenapa? Sebagai khalifah di muka bumi, kita bukan pewaris. Kita hanya dikasih titipan yang harus dijaga. Mantap Pak Deddy Mulyadi, menggelegar pokoknya. Dari hasil identifikasi Anda dan tim itu, dana-dana hibah itu kalau boleh di picture, apa yang kita sudah capai dengan itu? Ya ukurannya kan nggak bisa diukur. Iya, makanya siapa yang menerima, kemudian mereka melakukan apa, dan kemudian ada apa hasilnya, kan kita bisa lihat yang dari sisi menerima ada lembaga yang resmi, artinya ada lembaga yang fiktif. Pidana dong. Iya harusnya. Ada yang resmi, lembaganya ada, tapi dari yang resmi lembaganya ada yang 100% bisa dipertanggungjawabkan,
Ada yang hanya 70%, ada yang 50%, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Gubernur, silakan gunakan forum saya ini untuk menyampaikan apa yang harus Anda jawabkan dari pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Misalnya, ini alasannya lembaga-lembaga yang mendapatkan hibah ini apa, sejak kapan, siapa yang memberi, dan untuk apa, itu silakan digunakan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kan hibah-hibah ini didapat karena akses politik dan akses kekuasaan. Oke. Karena akses politik dan akses kekuasaan, maka yang mendapatnya itu mereka yang punya akses politik dan yang punya akses kekuasaan. Sehingga jatuhnya pada itu-itu juga, Dua tempatnya kabupaten itu-itu juga, dan mereka yang tidak punya akses politik dan tidak punya akses kekuasaannya tidak mendapat. Dari banyaknya huru-hara di Jawa Barat karena kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, paling tidak terdapat dua praktik politik anggaran yang cukup mencengangkan. Yang pertama yaitu pembangunan Masjid Al-Jabar yang diambil dari dana pinjaman yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional, sehingga menyebabkan beban APBD untuk mengeluarkan seperti hutang, kemudian juga maintenance, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yang baru-baru saja ramai, praktik politik anggaran dana hibah yang dialokasikan ke berbagai yayasan, pesantren, dan sebagainya. Kita melihat bagaimana kemudian praktik bagi-bagi kue politik melalui instrumen politik anggaran APBD yang tidak jelas indikatornya apa yang membedakan satu kabupaten dengan kabupaten lain bisa tidak seimbang alokasinya. Hal-hal semacam ini perlu kita cermati. Mungkin saja kita perlu mendukung Kang Deddy untuk membongkar semuanya. Atau bahkan kita juga menantikan statement dari pemerintah sebelumnya. Kita tahu Kang Ridwan Kamil dan juga Kang UU, ya, itu masih bisa kita tanyakan. Meskipun kita juga harus memberikan catatan kepada Kang Deddy agar tidak semata-mata menciptakan huru-hara saja, tetapi juga dikejar bagaimana modusnya, siapa brokernya, bagaimana praktik operasinya, dan tentu penguatan sistem bagaimana pesantren atau yayasan bisa mengakses dana tersebut, apa saja indikatornya, apa yang menyebabkan satu yayasan atau pesantren bisa mendapatkan dana hibah tersebut. Dan kira-kira ada lagi nggak sih fakta-fakta kebijakan lain yang cukup atau bahkan lebih mencengangkan dari yang sudah ada? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dulur-dulurku, itu tadi terkait dana hibah ya. Kenapa Pak Deddy Mulyadi sekarang lebih membatasi atau lebih hati-hati memberikan dana hibah? Karena banyak selama ini dana hibah yang tidak tepat sasaran, yang banyak merugikan APBD gitu. Jadi sekarang lebih dibatasi lagi supaya lebih jelas tuh penyalurannya terkait dana hibah, dan harus dipertanggungjawabkan juga ketika mendapatkan dana hibah. Untuk apa dana hibah ini harus lebih jelas dan detail lagi gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu lah gitu, banyak terbongkar sekarang gitu ketika Pak Deddy Mulyadi memimpin sebagai Gubernur Jawa Barat gitu. Kan selama ini kita tidak tahu ya dana hibah ini larinya ke mana gitu kan. Setelah Pak Deddy menjabat tuh langsung dibongkar habis tentang dana hibah ya. Mungkin itu saja ya dari tayangan videonya. Hatur nuhun, terima kasih banyak dulur-dulurku yang sudah mensupport channel Cerita Dik Dik. Hatur nuhun pisan, sampurasun.